Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Winda Nindya dengan NIM 632200018 dan ada juga rekan saya dengan Siva Amalistia dengan NIM 632200013. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing di Holland Bakery Paris Paradise. Yang pertama ada latar belakang. Jadi dalam akuntansi biaya, perhitungan harga pokok produksi berfungsi dalam menetapkan, menganalisa, dan melaporkan pos-pos biaya yang mengandung laporan keuangan, sehingga dapat menunjukkan data yang sangat wajar. Di penentuan harga jual yang tidak tepat seringkali berakibat fatal pada masalah keuangan perusahaan atau badan usaha dan akan mempengaruhi kontinuitas usaha tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu yang pertama itu untuk mengetahui harga jual Holland Bakery Paris Paradise ini dengan menggunakan metode cost plus pricing. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Nah, harga pokok produksi ini kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal dan dikurang dengan persediaan produk dalam proses akhir. Nah, setelah itu ada metode full costing. Metode full costing ini metode yang penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur harga pokok produk menurut metode ini meliputi biaya bahan baku, lalu ditambah dengan biaya tenaga kerja, lalu ditambah dengan BOP tetap, lalu ditambah dengan BOP variabel. Nah, hasilnya itu jadi harga pokok produksi. Di sini ada data-datanya, ada 3 roti, yaitu yang pertama roti coklat, roti keju, roti serikaya. Roti coklat ini total biaya produksinya Rp176.039.400. Roti keju ini total biaya produksinya Rp161.012.500 dan roti serikaya total biaya produksinya Rp131.452.000. Selanjutnya, saya akan membahas di bagian pembahasan ini. Bisa kita lihat di sini ada suatu data yang sudah dihitung dan apa sih maksud dari data tersebut yang sudah diperuntukkan semua. Nah, di sini perusahaan ini menetapkan laba dalam menghitung harga jualnya sebesar 35%. Sehingga harga jual menurut perusahaan ini roti coklat sebesar Rp8.463 per bungkus, roti keju Rp9.578.000 per bungkus, dan untuk roti serikayanya adalah sebesar Rp9.480.000 per bungkus. Kemudian di sini untuk mentotalkan harga jualnya per bungkus menurut perusahaan roti coklat sebesar Rp237.641.40, roti keju sebesar Rp224.125.000, dan untuk roti serikaya sebesar Rp117.465.600. Untuk harga jual ini menggunakan metode full costing. Untuk menetapkan harga jual dengan menggunakan metode full costing, kita terlebih dahulu harus mencari markup-nya. Untuk mencari markup tersebut, kita menggunakan rumus markup sama dengan biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan, lalu dibagi biaya produksinya.
Laba yang diharapkan oleh Holland Bakery ini dari penjualan rotinya sebesar 35% dari jumlah yang sudah terjadi. Nah, berikut uh, di slide selanjutnya saya akan tampilkan harga pokok produksi yang setelah dihitung ulang menjadi dasar penentuan harga jual untuk setiap jenis produksinya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, sudah dihitung semuanya dari roti coklat, roti keju, dan hasil labanya dan markupnya. Perusahaan ini terdapat selisih harga jual per bungkus roti antara Holland Bakery Paris Paradise dengan teori yang disebabkan karena perbedaan pengalokasian biaya dan penentuan markupnya antara perusahaan dengan teori. Harga jual perusahaan ini lebih rendah dibandingkan dengan metode full costing, yaitu selisih untuk roti coklat ini sebesar Rp1.589. Kemudian untuk roti kejunya adalah sebesar Rp1.910.000. Dan terakhir untuk roti serikayanya adalah sebesar Rp2.449. Di sini ada kesimpulan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian kelompok kami. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi yang dipakai oleh perusahaan ini menggunakan harga produk berdasarkan proses pembuatan sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan biaya produksinya. Perusahaan ini menetapkan harga jual tidak maksimal karena perusahaan ini menetapkan persentase markupnya sebesar 35%. Padahal markup itu harus dihitung dengan menggunakan total biaya produksi ditambah biaya laba yang diharapkan. Kemudian yang kedua, perusahaan ini belum maksimal menghitung biaya produksinya. Masih ada yang seharusnya dimasukkan ke dalam biaya lain. Nah, perbedaan dari perhitungan harga jual perusahaan ini menggunakan metode full costing. Perusahaan ini dapat menghitung biaya produksi secara menyeluruh sehingga dapat memudahkan perusahaan ini dalam menetapkan harga jual untuk produk yang tepat. Kemudian terakhir, di sini ada saran. Yang pertama, saran dari penelitian kami yaitu metode full costing ini dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan harga jual yang dihasilkan perusahaan ini sehingga dapat mempermudah dalam menghitung laba yang akan diperoleh perusahaan ini. Kemudian yang kedua, perbedaan harga jual yang terjadi dalam menghitung harga pokok produksi perusahaan dengan metode full costing harusnya diperhatikan, sehingga dapat menjadi perbandingan jika perusahaan ingin menerapkan metode tersebut. Dan kemudian yang terakhir, di penelitian selanjutnya disarankan untuk menghitung biaya produksinya secara keseluruhan agar penetapan harga jual tersebut dapat dilakukan secara tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.